Dua bersaudara yang yatim piatu sejak kecil. Sang kakak menjadi penguasa sebagian besar dunia hitam di negara Ha. Anak buahnya semua adalah penjahat haus darah yang nekat. Namun sang adik, Honam, adalah pecundang yang selalu diintimidasi di sekolah. Ketika Honam meminta bantuan kakaknya malah memarahinya dan menyebutnya sampah. Dia juga memperingatkan Honam untuk tidak mengaku sebagai adiknya di luar. Melihat satu-satunya keluarganya bersikap dingin dan tak peduli, Honam merasa hancur. Dia berteriak pada kakaknya, "Kau ini kakak macam apa? Bukankah seharusnya kau melindungi adikmu?" Namun kakaknya tidak menjawab, dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa menoleh. Hanya menyisakan Honam yang menangis sendirian. Sejak saat itu, Honam semakin sering diintimidasi di sekolah. Bahkan ketika rambutnya dijambak oleh si kuning yang lebih pendek darinya, dia tidak berani melawan sedikit pun. Karena jika Honam berani bergerak, dia pasti akan dihajar lebih parah lagi oleh si kuning. Namun, saat si kuning hendak menamparnya lagi, Honam tiba-tiba menangkap tangannya. Honam tidak ingin menahannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya, siap untuk melawan. Namun sebelum Honam sempat memukul, tiba-tiba sebuah kekuatan besar seperti truk menghantamnya, melemparkan Honam beberapa meter jauhnya. Kang Seokju memakinya dengan nada menghina. "Dasar kau, mau apa kau? Mau berkelahi?" "Hah?" Sambil berkata demikian, sekelompok berandalan sekolah mengikuti Kang Seokju. Dalam beberapa detik, ruang kelas penuh sesak. Saat itu, Honam menyadari satu hal, bahwa sendirian dia tidak bisa melawan kelompok. Dan begitulah, Honam kembali dihajar oleh si kuning. Namun, malang tak dapat ditolak. Setelah dihajar, Honam menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dari polisi, mereka mengatakan bahwa kakaknya mengalami kecelakaan. Honam bergegas ke sana, tapi sudah terlambat. Kakaknya telah meninggal dunia. Polisi menjelaskan dengan nada prihatin. Tadi malam, saat mengendarai motor di jalan raya, dia bertabrakan dengan truk seberat 5 ton. Dia masih bernyawa saja sudah keajaiban. Mendengar itu, Honam hanya merasa geli. Orang jahat yang selalu memperlakukan orang lain seperti sampah, akhirnya meninggal sia-sia karena kecelakaan motor. Honam tidak akan pernah melupakan hari itu, saat dia menangis sendirian. Memikirkan hal itu, Honam berbalik dan berkata, "Aku tidak mau jenazahnya," lalu pergi. Namun, baru saja sampai di pintu rumah sakit, polisi itu mengejarnya sambil membawa sebuah kotak. Tunggu dulu, nak. Aku mengerti. Kau pasti tidak punya uang untuk pemakaman, kan? Tapi setidaknya terimalah barang-barang milik kakakmu." Kemudian, di hadapan Honam yang kebingungan, polisi itu memberikan kotak berisi barang-barang milik kakaknya. Saat itu, Honam belum tahu bahwa di dalam kotak itu terdapat sesuatu yang akan mengubah takdirnya. Setelah itu, Honam membawa kotak itu ke tepi sungai. Melihat barang-barang peninggalan kakaknya, meskipun mulutnya mengomel, "Kakak gila," air matanya tak terbendung. Tiba-tiba, terdengar suara notifikasi pesan masuk dari dalam kotak. Honam mencari sumber suara itu. Dia menemukan layar ponsel kakaknya pecah, tetapi masih bisa digunakan. Honam melihat orang yang mengirim pesan memanggil kakaknya bos. Didorong rasa penasaran, dia membuka kunci layar ponsel dengan ingatannya. Dia segera memeriksa pesan yang baru saja diterima. Tanpa diduga, dia menemukan sebuah pesan tentang Kang Seokjo. Teringat kejadian pagi hari di mana dia menghajar Seokjo. Honam tanpa sadar membukanya. Dia juga membalas pesan itu. Kang Seokjo itu sampah. Habisi dia berapa kali pun tak cukup. Namun, Honam baru menyadari bahwa balasannya tadi terkirim di grup. Tapi Honam tidak terlalu memikirkannya. Malah, dia menyuruh mereka semua berkumpul. Honam berencana saat mereka datang, dia akan langsung memanggil polisi untuk menangkap mereka. Tapi saat itu, si rambut kuning muncul entah dari mana. "Bocah tengik, ngapain sendirian di sini?" Sambil bicara, rambut kuning memperhatikan barang peninggalan kakak Honam. Tanpa pikir panjang, dia membuang semua isi kotak itu ke sungai. Selesai, dia memasang ekspresi menyebalkan untuk memprovokasi Honam. Akhirnya, Honam tak tahan dan menyerangnya. Dia menerjang rambut kuning hingga terjatuh. Lalu, langsung meninju wajahnya. Belum selesai, Honam melanjutkannya dengan tendangan keras. Saat Honam melampiaskan amarahnya, tiba-tiba wajahnya ditinju. Kang Seokjo datang. Melihat anak buahnya babak belur, dia langsung menyeringai, siap membela anak buahnya dengan dalih pembelaan diri. Melihat itu, Honam ketakutan dan ingin kabur. Tapi Seokjo tak akan melepaskannya. Dia langsung mengejarnya. Namun, saat dia hampir menangkap Honam, seorang pemuda mengendarai motor tiba-tiba muncul dan memukul Seokjo dengan tongkat hingga terpental. Bersamaan dengan itu, dari kejauhan, puluhan orang seperti pemuda itu berjalan mendekat. Honam tak menyangka, gerombolan ini bertindak begitu cepat. Padahal pesannya baru terkirim kurang dari 2 menit. Sekelompok berandal berpakaian sama, sudah mengepung Seokjo. Tiba-tiba, pemimpin mereka, Jikang, berkata, "Bos bilang kau sampah,
Habisi kau berapa kali pun tak cukup. Kau buat masalah apa sama bos? Seok Jo kebingungan. Dia bahkan belum pernah bertemu bos. Hanya Honam yang bersembunyi di balik semak-semak yang tahu. Semua ini terjadi karena pesan WeChat yang dia kirim tadi. Setelah Jikang memberi perintah, semua orang langsung menyerang. Kurang dari 3 detik, Seok Jo babak belur. Saat itu, ponsel Honam berbunyi. Bos, Kang Seok Jo sudah diurus. Melihat itu, Honam punya ide nakal. Keesokan harinya, saat makan siang, Honam bertanya pada Minguk, sahabatnya, tentang pasukan kaisar. Honam baru tahu kakaknya menguasai separuh SMA di Korea. Sekarang, semua itu miliknya. Tapi Honam tidak merasa senang, karena dia merasa kakaknya itu brengsek. Sama saja seperti sampah yang selalu menindasnya. Tiba-tiba suara gaduh membuyarkan lamunan Honam. Beberapa berandalan dari geng 1 di sebelahnya sedang memaksa seorang pria berkacamata untuk mencuci piring mereka. Melihat itu, Minguk ingin maju membantu. Honam segera menghentikannya, karena dia tahu, melawan secara langsung hanya akan sia-sia. Melihat orang malang yang juga sering ditindas di sekolah, mereka memilih cara lain untuk membantu pria berkacamata itu. Setelah beberapa berandalan geng 1 pergi, Honam dan Minguk datang untuk membantu pria berkacamata itu mencuci piring. Namun, mereka bertiga yang sedang mencuci piring terlihat oleh beberapa berandalan yang hendak pergi. Setelah selesai membantu, Honam dan Minguk baru saja keluar dari kantin. Ketika mereka melihat Kwon Do Heon melambaikan tangan, begitu mendekat, Honam langsung dijatuhkan. Minguk juga terkena pukulan keras dari anak buahnya. Kemudian Honam diinjak-injak oleh Kwon Do Heon. Dengan nada meremehkan, dia berkata, dasar banci, merebut pekerjaan orang lain. Kalau mau kerja, jadi kursiku dulu. Begitu selesai bicara, salah satu anak buahnya terlempar. Minguk tiba-tiba mengambil posisi bertarung. Melihat itu, Honam memaki dalam hati, gila. Dengan cepat, anak buah yang terlempar itu kembali memukul. Tak disangka, Minguk berhasil menangkisnya lagi, membuat Honam tercengang. Minguk pun bersiap menyerang Kwon Do Heon. Namun, Kwon Do Heon lebih dulu menendang wajahnya. Belum selesai, Kwon Do Heon kembali memukulnya dengan keras. Minguk masih mencoba membalas, tapi Kwon Do Heon kembali menghantam wajahnya dengan lutut. Pukulan itu membuat Minguk pingsan. Namun, Kwon Do Heon belum mau berhenti. Dia menyalakan sebatang rokok, dan mengarahkan puntung rokok itu ke mulut Minguk. Dia menjadikan Minguk sebagai asbak manusia. Namun, tepat saat abu rokok hendak jatuh ke mulut Minguk, Honam berdiri, tapi dia tidak membalas, melainkan berlutut dan memohon ampun, dan menepuk-nepuk punggungnya, memberi isyarat agar Kwon Do Heon duduk di punggungnya. Melihat itu, Kwon Do Heon menghentikan aksinya, dan bersiap duduk di punggung Honam. Tapi saat itu, bel masuk berbunyi. Dengan kesal, dia berkata pada Honam, sialan, mengganggu saja, tapi mulai hari ini, kau adalah sofa pribadiku. Ingat, selalu siap sedia. Kau juga. Kwon Do Heon menendang Minguk, lalu menjentikkan puntung rokok ke kepalanya sebelum pergi. Honam membantu sahabatnya yang hampir mati karenanya untuk berdiri. Tapi Minguk sudah menangis. Dia tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup di sekolah ini. Namun, Honam diam-diam sudah punya rencana. Sore harinya, pintu kelas Honam tiba-tiba didorong terbuka. Minguk panik mencari Honam, menandakan ada sesuatu di luar. Saat itu, banyak orang mengerumuni pintu kelas sebelah. Honam mendekat dan terkejut melihatnya. Kwon Do Heon menjadi sofa manusia untuk pria berkacamata itu, dan dengan rendah hati bertanya apakah tingginya sudah pas. Anak buah Kwon Do Heon yang melihat itu, segera mendorong pria berkacamata itu dari punggung Kwon Do Heon. Namun detik berikutnya, Kwon Do Heon malah memukul anak buahnya, dan membentaknya, orang gila, kau ingin membunuhku. Setelah berkata begitu, Kwon Do Hyung berlutut lagi di tanah. Ia memberi isyarat pada pria berkacamata itu untuk segera naik ke punggungnya. Dan adegan selanjutnya lebih gila lagi. Kwon Do Hyung tiba-tiba melepas semua pakaiannya, dan berlari telanjang di lapangan. Ternyata Kwon Do Hyung melakukan semua ini karena Honam. Siang harinya, Honam mengirim pesan kepada anak buahnya menggunakan ponsel kakaknya. Setelah itu, orang-orang dari geng Kaisar hanya butuh beberapa menit untuk menghajar Kwon Do Hyung hingga babak belur. Yang lebih mengerikan adalah pesan yang Honam kirimkan saat itu. Hanya beberapa kata saja. Saat ini, Honam akhirnya menyadari betapa menakutkannya geng Kaisar milik kakaknya. Honam juga berencana untuk memanfaatkan mereka dengan baik. Ia akan menyuruh mereka menghabisi satu persatu semua berandalan sekolah yang pernah menindasnya. Begitulah, dalam waktu 1 minggu, 3 atau 4 berandalan kelas 1 di sekolah diam-diam dihajar oleh geng Kaisar. Namun, hal ini segera menarik perhatian dua pemimpin sekolah, Ajo dan Jianfu. Melihat anak buah mereka dipukuli, mereka tidak berniat tinggal diam. Ajo menganalisis, belakangan ini, yang diserang adalah anak buah kelas 1.
Pasti ada dendam pribadi. Mungkin ada bocah kelas 1 yang menyuap geng kaisar. Jadi, hari ini kita akan menemukannya dan menghabisinya. Ajo yang berusia 12 tahun pernah membunuh teman sekelasnya dengan sekop. Karena masih di bawah umur, ia hanya dipenjara selama 2 tahun dan kemudian dibebaskan. Kini, dengan kekejamannya, ia menjadi pemimpin di SMA Longri. Namun kemarin, anak buah Ajo tiba-tiba dipukuli. Setelah mendengar berita itu, Ajo segera memerintahkan anak buahnya untuk memanggil semua bocah kelas 1 yang baru-baru ini membuat masalah. Ia curiga ada seseorang yang membayar orang untuk melakukan ini. Ajo mengatakan jika nanti ia menemukan bukti, ia akan membuat orang itu merasakan siksaan yang belum pernah dialaminya seumur hidup. Setelah berkata begitu, ia menyuruh anak buahnya untuk menggeledah mereka satu persatu. Mendengar itu, Honam terkejut, karena dialah yang memanggil orang-orang itu, dan ponsel yang digunakan untuk mengirim pesan ada di sakunya. Jika ketahuan, ia pasti mati. Saat teman sekelas di sebelahnya sedang digeledah, Honam memutuskan untuk bertaruh. Ia hanya perlu mengetik aula sekolah Longri di grup geng kaisar. Memikirkan hal ini, Honam buru-buru berbalik dan mengambil ponselnya untuk mengetik. Namun, gerakan kecil ini segera disadari oleh Ajo. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang jangan bergerak. Kau ingin mati, kau mencurigakan. Saat itu, anak buah Ajo mendengar keributan dan berjalan menuju Honam. Hei, bocah, serahkan ponselmu. Melihat itu, Honam tidak berani bernapas. Namun, ketika anak buah itu hendak merebut ponselnya, ia memegangnya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Namun, tepat ketika anak buah itu hendak memukuli Honam, sebuah suara lemah terdengar dari belakang. Aku yang melakukannya. Semua mata tertuju ke belakang. Ternyata itu adalah Kim Do Chong, yang dipukuli 3 kali sehari. Anak buah itu melepaskan tangannya, dan berbalik untuk memastikan. Kau bilang apa tadi? Kau yang melakukannya? Ya, aku yang menyewa mereka. Aku salah. Aku sangat membenci para bajingan yang menindasku. Jadi aku meminta bantuan geng kaisar. Mendengar itu, Ajo sedikit terkejut. Ia bahkan belum menyebutkan siapa yang menyewa mereka, tapi dia tahu itu adalah orang-orang dari geng kaisar. Dan dia tidak memberitahu siapapun soal adiknya yang dipukuli. Orang yang tahu informasi penting seperti ini pasti bukan dia, melainkan bocah ini. Sini kau, berikan padaku. Apa kata sandinya? 00715. Namun, Azu terdiam setelah melihat isi ponselnya. Sialan, hanya ada iklan dan spam. Karena tidak menemukan bukti, Azu mengembalikan ponsel itu kepada Honam dengan kesal. Sementara itu, Kim Do Chong bernasib buruk. Azu langsung meninju perutnya, lalu Azu memberi isyarat agar yang lain pergi. Penyiksaan akan dimulai. Honam tidak mengerti mengapa Kim Do Chong harus dipukuli untuknya. Tapi berkat dia yang mengalihkan perhatian semua orang, Honam bisa keluar dari grup chat geng kaisar. Di sisi lain, anak buah geng kaisar menyadari bos mereka tiba-tiba keluar dari grup. Meskipun mereka menambahkannya kembali ke grup, hal ini membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Kembali ke Honam, dia khawatir dengan Kim Do Chong. 5 pelajaran telah berlalu, tetapi Kim Do Chong belum kembali ke tempat duduknya. Khawatir terjadi sesuatu, Honam segera kembali ke aula sendirian. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya mendengar suara dari ruang penyimpanan. Honam dengan hati-hati membuka pintu, dan mulai mencari Kim Do Chong dalam kegelapan. Akhirnya di sudut ruangan, dia menemukan sahabatnya yang telah membelanya. Honam segera merobek lakban di mulut Kim Do Chong. Bangun, kau baik-baik saja? Kenapa kau kesini? Kau tidak boleh di sini. Pergi. Kenapa kau mengaku kalau kau yang memanggil geng kaisar? Padahal bukan kau yang melakukannya. Memang aku yang melakukannya. Ternyata kau cukup kaya. Ya, bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Hebat. Jadi bagaimana kau tahu? Sebenarnya, pada hari Kwon Do Heon bertingkah aneh. Aku mendengarmu berbicara sendiri di atap. Ditambah dengan kejadian hari ini, aku semakin yakin kaulah yang menyuruh geng kaisar untuk membantu. Mendengar ini, Honam merasa sedih. Bagaimanapun juga, akulah yang menyebabkan kau dipukuli seperti ini. Tidak apa-apa, dulu, ketika semua orang menertawakanku, dan acuh tak acuh terhadap apa yang kualami. Mungkin kau tidak peduli, tapi aku akan mengingatnya seumur hidupku. Dan hari itu, ketika Kwon Do Heon bertingkah gila, meskipun aku bingung, aku benar-benar merasa puas. Jadi, kau tak perlu minta maaf. Pulanglah, nanti setelah pulang sekolah, mereka akan membawaku menemui seseorang bernama Jian Fu. Jika mereka melihatmu di sini, kau mungkin akan terlibat. Honam berniat membawa Kim Do Chong pergi dari sana. Tetapi Kim Do Chong mengatakan meskipun dia pergi, mereka tetap akan menangkapnya di kelas setelah pulang sekolah. Sahabat sejati tidak akan melakukan itu. Setelah mengatakan itu, Honam mengirim pesan di grup geng kaisar. Habisi Yongyil, Gu Minzu, dan Azu. Sekarang juga, kemudian,
Saat Azu sedang tidur di kelas, tiba-tiba muncul beberapa bayangan di belakangnya. Geng Kaisar datang. Guru masih mengajar di depan kelas, tetapi para siswa di bawah berkelahi. Seseorang mengangkat alat pemadam api di atas kepalanya, dan langsung memukulkannya ke kepala Azu. Guru dan murid-murid lain yang mendengar suara itu terkejut, hingga Azu ditendang hingga terpental. Guru baru menyadari kalau mereka sedang berkelahi, tapi saat itu Azu sudah diinjak-injak oleh beberapa orang. Guru yang ketakutan segera lari keluar kelas dan menelepon polisi. Saat itu hanya tersisa beberapa anggota geng Kaisar yang baru saja berkelahi di kelas. Hanya dalam 1 atau 2 menit, wajah Azu sudah babak belur. Ketua geng sengaja mengambil foto, sebelum dia sempat mengirim foto ke grup geng Kaisar. Jianfu, sahabat Azu, bergegas masuk. Dia langsung meninju ketua geng hingga terpental. Anggota lain yang ingin membantu bukan tandingan Jianfu. Jianfu mengalahkan mereka semua. Salah satu anggota yang sial kepalanya dibenturkan ke lantai oleh Jianfu. Berani-beraninya kalian membuat onar di sini. Sok jagoan, geng Kaisar. Namun, Jianfu baru saja selesai berbicara. Dia dicekik oleh salah satu anggota geng. Siapa ini? Keadaan mulai berpihak pada geng Kaisar. Alat pemadam api diangkat lagi. Tapi hasil akhirnya adalah, Jianfu sendirian mengalahkan semua anggota geng Kaisar. Kemudian polisi datang, dan menangkap semua anggota geng Kaisar yang terlibat perkelahian. Tentu saja, Jianfu juga ditangkap. Tapi sebagai jagoan SMA Longri, saat meninggalkan sekolah, semua adik kelasnya berlari untuk melepas kepergiannya. Apa maksud geng Kaisar sialan itu?